Pada tahun 1857, di Kutub Utara, sebuah kapal terjebak di es. Kapten Anderson menyuruh krunya untuk mulai memecahkan es di sekitar kapal, berharap itu akan membantu mereka memindahkannya. Setelah beberapa jam bekerja, dokter kapal memanggil Anderson untuk memperingatkannya bahwa dia dapat melihat api menyala di kejauhan. Anderson dan beberapa anak buahnya keluar untuk menyelidiki dan akhirnya menemukan darah yang berceceran di seluruh es. Melihat lebih dekat memungkinkan mereka menemukan seorang pria yang terluka bernama Victor. Saat kelompok itu mencoba membantunya, mereka mendengar raungan menakutkan di dekatnya. Semua orang panik, jadi mereka bergegas Victor ke kapal sebelum mengambil senjata mereka. Tak lama kemudian, kru melihat makhluk mengerikan mendekati mereka. Mereka segera melepaskan tembakan. Namun, peluru tidak menimbulkan kerusakan. Makhluk itu mencapai kapal dan mulai menyerang orang-orang, menjatuhkan mereka tanpa kekuatan bertahan. Dia kemudian naik ke kapal dan menyuruh mereka untuk menyerahkan Victor. Kru menolak, jadi makhluk itu mulai melawan mereka lagi, dengan mudah menjatuhkan mereka satu persatu. Anderson mengambil senapannya dan melepaskan tembakan, akhirnya mengenai makhluk itu cukup keras untuk membuatnya jatuh dari kapal. Namun, dia masih hidup, jadi orang-orang itu bergegas untuk menarik tangga untuk mencegahnya naik lagi. Makhluk yang marah itu kemudian mulai mendorong kapal, yang mulai miring secara berbahaya. Anderson menembak lagi, dan kali ini dia membidik es di bawah kaki makhluk itu, menyebabkannya pecah. Makhluk itu dengan cepat tenggelam ke dalam air beku. Beberapa saat kemudian, dokter kapal merawat luka tamu mereka. Victor memperingatkan mereka bahwa makhluk itu akan kembali karena dia tidak bisa mati dan dia akan membunuh semua orang yang mencoba menghentikannya. Dia juga mengakui dia menciptakan makhluk itu. Jadi ketika dia kembali, dia ingin Anderson menyerahkan Victor. Kemudian dia mulai berbagi cerita tentang bagaimana semuanya dimulai. Victor adalah putra dari ahli bedah terkenal Leopold yang menikahi ibunya hanya karena kekayaannya. Leopold tidak sering di rumah, tetapi ketika dia berada di rumah, dia menjadi begitu suka mengatur sehingga dia bahkan memaksa istrinya untuk makan ketika dia menyuruhnya. Orang tua Victor sering bertengkar tentang uang dan juga tentang dirinya yang selalu membuat anak malang itu sangat ketakutan. Setelah perkelahian itu, Victor menghibur ibunya yang menangis dan menyadari bahwa ayahnya membenci mereka berdua. Leopold mengajari Victor semua yang dia ketahui tentang kedokteran dan sering mengujinya. Jika anak itu salah menjawab, Leopold memukul wajahnya dengan tongkat. Suatu hari, ibu Victor melahirkan dan mulai mengalami pendarahan hebat. Leopold segera bergegas membantunya melahirkan, dan bayinya lahir sehat. Namun sayangnya, sang ibu meninggal dalam proses persalinan. Tanpa ditemani dan dukungannya, Victor mulai merasa sendirian di dunia. Seiring berjalannya waktu, Leopold menghabiskan seluruh waktunya dengan putra bungsunya, William, sementara Victor diabaikan. Perlakuan ini membuat Victor bertanya-tanya bagaimana ibunya bisa meninggal di bawah perawatan dokter terbaik di negara ini. Suatu hari, dia akhirnya menghadapi ayahnya, menuduhnya membiarkan ibunya mati untuk mendapatkan putra yang dia inginkan. Leopold hanya menjawab bahwa tidak ada yang bisa menaklukkan kematian. Jadi, Victor bersumpah bahwa suatu hari dia akan menguasai hidup dan mati sendiri. Malam itu, dia bermimpi tentang malaikat kegelapan yang menakutkan yang dikelilingi oleh api, yang menginspirasinya untuk memutuskan bahwa dia akan menjadi ahli bedah yang lebih baik daripada ayahnya. Di masa sekarang, makhluk itu menembus es dan kembali ke permukaan sehingga dia dapat mencari kapal lagi. Sementara itu, Victor melanjutkan kisahnya. Setelah kematian Leopold, William dikirim untuk tinggal bersama beberapa kerabat di Wina sementara Victor melakukan perjalanan ke London dan Edinburgh. Selama bertahun-tahun, dia tidak melakukan apa-apa selain memperluas pengetahuannya sebanyak mungkin. Pada tahun 1855 di Royal College of Medicine, Victor mengusulkan agar manusia dapat menghentikan kematian dan mengungkapkan sisa-sisa jasad seorang penjaga toko. Namun, lengan itu milik seorang tukang kayu dan Victor telah menjahitnya. Dia menghubungkan perangkat ke tubuh dan semua orang terkejut melihatnya bergerak. Victor menggunakan arus listrik dan seorang profesor menyebut ini sebagai tindakan sandiwara belaka. Jadi, untuk membuktikan dia salah, Victor melempar bola. Tubuh segera menangkapnya, membuktikan bahwa otak berfungsi dan otot-otot tidak hanya bergerak karena sengatan listrik. Para profesor menyebut proyek itu tidak suci dan kekejian, menunjukkan bahwa hanya Tuhan yang dapat memberi dan mengambil kehidupan. Perdebatan terjadi dan kerumunan itu pun bubar sementara Hendrik menonton dengan tenang dari sudutnya. Setelah melepaskan mayat, Victor meninggalkan gedung. Hendrik segera mengejarnya dan menjelaskan bahwa dia dikirim oleh William,
yang akan datang mengunjungi Victor dalam beberapa hari. William ingin memperkenalkannya kepada tunangannya, yang juga keponakan Henrik. Ketika Victor bertanya tentang presentasinya, Henrik mengatakan itu brilian, tetapi juga bahwa Victor membuat kesalahan karena dia terlalu bersemangat. Henrik memintanya untuk tinggal di Edinburgh selama 3 hari lagi karena dia akan menunjukkan sesuatu yang luar biasa kepadanya. 3 hari kemudian, Victor mengunjungi Henrik di kediamannya dan membawa penelitiannya. Henrik menjelaskan bahwa dia dulunya adalah ahli bedah tentara dan mengungkapkan lempengan kayu dengan seluruh sistem saraf yang diawetkan seperti karya seni. Mereka mendiskusikan detail bagaimana tubuh manusia dapat menyimpan energi, yang memberi Victor ide-ide baru untuk meningkatkan proyeknya. Henrik menawarkan untuk berbagi semua sumber dayanya dengan Victor dan bersumpah dia hanya menginginkan pengetahuan sebagai imbalannya, meskipun dia mungkin meminta bantuan Victor nanti. Victor mengatakan dia akan memikirkannya dan pergi untuk akhirnya bertemu dengan saudaranya. William memperkenalkan Victor kepada tunangannya Elizabeth dan mereka makan malam bersama. Namun, suasananya langsung memburuk ketika William mengatakan Victor selalu menjadi pencari perhatian dan Elizabeth menyebutnya bodoh. Saat ini, Victor mulai batuk darah, jadi dokter memberinya obat. Tiba-tiba, kru di luar mulai berteriak dan seorang pria datang untuk menjemput Anderson. Rupanya, seseorang melihat makhluk itu semakin dekat, tetapi Anderson melihat dan tidak melihat apa-apa. Para kru ketakutan dan berpikir mereka harus menyingkirkan Victor. Namun, Anderson memberitahu mereka bahwa Victor berada di bawah perlindungannya. Di dekatnya, makhluk itu menatap kapal. Ketika Anderson kembali, Victor melanjutkan ceritanya. Beberapa minggu setelah makan malam yang canggung, Henrik membawa saudara-saudara itu ke sebuah kastil tua yang ditinggalkan di antah berantah. Victor akhirnya mengambil kesepakatannya dan memberitahunya semua yang dia butuhkan untuk mengubah kastil menjadi laboratorium yang paling megah. Setelah itu, Victor mulai mengunjungi kota terdekat, seringkali untuk membeli mayat penjahat gantung, yang dia panen untuk diambil bagian-bagiannya. Suatu hari, dia terkejut melihat Elizabeth di kota, jadi dia mengikutinya untuk menemukan bahwa dia mengunjungi gereja setempat untuk mengaku dosa. Victor masuk ke ruang pengakuan dosa terlebih dahulu dan berpura-pura menjadi pendeta untuk mendengar apa yang dia katakan. Elizabeth menjelaskan bahwa saudara iparnya adalah pria yang jahat dan kejam. Jadi Victor membuka jendela dan menyadari bahwa dia tahu dia ada di sana selama ini. Kemudian, selama pesta makan malam, Victor melihat buku-buku yang dibeli Elizabeth dan mengetahui bahwa dia tertarik pada serangga. Dia mengungkapkan ketertarikannya pada sains dan keajaiban kehidupan yang lebih kecil, yang sangat membuatnya terkesan sehingga dia memintanya untuk menari. Selama beberapa minggu berikutnya, Victor terus mengumpulkan mayat dan mengunjungi Smiths untuk mendapatkan mesin yang dia butuhkan. Dia juga mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan Elizabeth. Eksperimennya tidak berkembang sama sekali, dan Henrik menghadapi Victor secara pribadi, mengatakan dia membiarkan seorang wanita mengalihkan perhatiannya. Henrik menjelaskan bahwa perang akan segera berakhir, jadi dia memberi Victor 1 minggu terakhir untuk mencapai sesuatu. Beberapa waktu kemudian, Elizabeth mengunjungi Victor di laboratorium. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia merasakan ikatan di antara mereka dan mencoba menciumnya. Tetapi Elizabeth menjauh dan mengatakan dia sudah memilih William. Setelah dia pergi, Victor mandi untuk merenungkan patah hatinya. Ini mengisinya dengan inspirasi dan dia akhirnya menyadari apa yang terlewatkan dari eksperimennya. Dia mengubah sambungan baterai dan akhirnya membuat tubuh bergerak lagi. Setelah itu, Henrik dan Victor pergi ke medan perang untuk mengumpulkan mayat sebanyak mungkin. Selama beberapa hari berikutnya, Victor bekerja keras dalam memilih hanya bagian terbaik dari setiap tubuh untuk membangun manusia dari awal. Henrik sesekali berkunjung untuk memotret prosesnya. Suatu malam, Victor memperhatikan bahwa ada badai yang akan datang, jadi dia menyiapkan makhluk itu untuk terbangun. Kemudian dia pergi mencari Henrik dan menemukannya bersembunyi di balik cermin dengan hampir tidak ada rambut di kepalanya. Ternyata dia memakai wig untuk menyembunyikan bahwa dia menderita kanker dan dia tidak akan hidup lama. Henrik akhirnya mengungkapkan bantuan apa yang dia inginkan dari Victor. Otaknya harus ditransplantasikan ke makhluk itu sehingga dia bisa terus hidup. Victor menolak dan berlari ke atas. Di atap kastil, Victor naik ke puncak menara dan memasang perangkat yang akan menghubungkan makhluk itu ke petir. Ketika dia turun, dia menemukan Henrik memohon kepadanya untuk mempertimbangkan kembali. Dia menawarkan semua uangnya dan bahkan Elizabeth sebagai pembayaran.
Victor menolak lagi dan menjelaskan bahwa kanker telah mencemari setiap bagian Henrik, termasuk otak dan darahnya. Henrik yang marah mengambil sepotong perangkat dan mengancam akan melemparkannya ke bawah menara. Victor mencoba untuk mengambilnya kembali dan dalam pergulatan, Bida dan Henrik jatuh ke bawah menara dan Henrik langsung mati. Victor berlari ke bawah dan setelah memeriksa tubuhnya, dia memulihkan potongan itu dan menghubungkannya ke mesin. Sayangnya, perangkat mengalami masalah, jadi dia harus bekerja cepat untuk menyesuaikan kembali semuanya. Ketika petir akhirnya menyambar, percikan api memenuhi laboratorium dan listrik mengalir melalui tubuh makhluk itu. Kemudian Victor memutuskan perangkat dan memeriksa denyut nadi makhluk itu, tetapi sayangnya tidak ada. Dia berteriak marah sebelum pergi ke kamar tidurnya di mana dia memimpikan malaikat kegelapan lagi. Keesokan paginya, Victor bangun ketika dia mendengar ibunya memanggil namanya. Ketika dia melihat ke atas, dia terkejut menemukan makhluk itu berdiri di depannya. Victor mendekatinya dan makhluk itu menyalin semua gerakannya, tetapi dia takut dengan sinar matahari ketika Victor membuka tirai. Victor mengajarinya bahwa matahari baik-baik saja dan membuatnya mengulangi namanya sebelum memeluknya untuk mendengar detak jantungnya. Setelah itu, Victor membawanya ke terowongan di bawah kastil dan merantainya untuk menyembunyikannya untuk saat ini. Seiring berjalannya waktu, makhluk itu tumbuh lebih kuat, tetapi tidak bisa belajar berbicara. Victor hampir tidak tidur sama sekali karena dia harus merawatnya seperti bayi yang baru lahir, dan dia membencinya ketika makhluk itu mencoba menyentuhnya. Suatu hari, makhluk itu mengambil pisau cukur dan secara tidak sengaja melukai dirinya sendiri. Victor bersiap-siap untuk menjahit lukanya, tetapi yang mengejutkannya, luka itu sudah tertutup dengan sendirinya. Setiap kali Victor kehilangan kesabarannya dan membentak, makhluk itu menjauh ketakutan. Setelah berminggu-minggu tanpa menerima surat dari Henrik, William dan Elizabeth memutuskan untuk mengunjungi kastil. Victor memberitahu mereka bahwa Henrik pergi dan akan kembali dalam beberapa hari. Kemudian dia menyeret William ke laboratoriumnya. Sementara itu, Elizabeth mendengar beberapa suara dan mengikuti mereka ke terowongan di mana dia terkejut menemukan makhluk itu. Mereka menyentuh tangan dan dia bertanya-tanya siapa yang menyakitinya. Setelah itu, Elizabeth bergegas ke laboratorium dan bertanya kepada Victor mengapa dia menyakiti pria seperti itu. Victor membawa pasangan itu ke terowongan dan menjelaskan bahwa dia yang menciptakannya. Sementara makhluk itu mengembalikan sarung tangannya yang jatuh kepada Elizabeth, William bertanya-tanya apakah dia cerdas, tetapi Victor tidak menjawab. William menyadari Victor tidak pernah memikirkan bagian tubuh mana yang menyimpan jiwa. Malam itu, makhluk itu menghibur dirinya sendiri dengan memasukkan daun ke dalam air dan melihatnya melayang. Ketika Elizabeth mengunjunginya, dia memberinya sehelai daun. Dia mencoba mengajarinya untuk menyebutkan namanya dan menunjukkan kepadanya cara menggerakkan tenggorokan, tetapi makhluk itu tidak bereaksi. Setelah dia pergi, dia akhirnya menyebutkan namanya. Victor melihat Elizabeth kembali dan memarahinya, tetapi dia hanya tersinggung ketika Victor memanggil makhluk itu. Kemudian Victor mengoceh tentang kurangnya kecerdasan makhluk itu dan menyalahkannya pada kegagalan koneksi otak. Namun, Elizabeth mengira dia melihat pemahaman di mata makhluk itu dan menyebut Victor monster karena berperan sebagai Tuhan. Victor yang frustrasi pergi ke terowongan dan mencoba membuat makhluk itu berdiri dengan cara tertentu. Ketika dia tidak patuh, Victor memukulnya dengan poker api dan tanpa sadar mengutip cara ayahnya mengajar. Setelah dipukul dan diteriaki beberapa kali, makhluk itu mengaum dan mengambil poker untuk menekuknya dengan mudah. Dia juga terus mengulangi nama Victor sampai dia pergi. Keesokan paginya, Victor memberitahu William bahwa dia membuat kesalahan dan makhluk itu terlalu berbahaya. Dia juga menunjukkan kepadanya tubuh Henrik, mengklaim bahwa makhluk itu membunuhnya. Victor meyakinkan saudaranya untuk membawa Elizabeth pergi dengan alasan untuk menjaganya tetap aman. Sebelum pergi, William bertanya kepada Victor apakah makhluk itu akan hidup lama, dan Victor meyakinkannya bahwa hidupnya akan singkat. Setelah itu, Victor menuangkan bensin ke seluruh laboratoriumnya di terowongan. Pada saat yang sama, Elizabeth memiliki firasat buruk dan meminta kereta untuk kembali. Victor memberi makhluk itu kesempatan terakhir untuk mengatakan sesuatu, dan makhluk itu mengulangi nama Victor dan Elizabeth. Untuk sesaat, Victor terkejut, tetapi dia masih berpikir itu tidak cukup dan menyalakan bangunan itu terbakar, meninggalkan makhluk itu dirantai di terowongan. Dalam perjalanan keluar, Victor mendengar makhluk itu mati-matian meneriakkan namanya. Karena ragu, Victor mencoba untuk kembali. Tetapi ketika dia membuka pintu, bola api melemparkannya ke belakang dan merusak kakinya dengan parah. Kemudian, menara itu meledak dan ledakan besar dan runtuh. Jadi,
Ketika Elizabeth tiba, dia pikir dia terlambat. Saat ini, Anderson mendengar beberapa teriakan di luar dan membuka pintu untuk memeriksanya. Makhluk itu muncul dan segera menjatuhkannya, berniat untuk membunuhnya. Victor berteriak untuk menghentikannya dan memintanya untuk membawanya sebagai gantinya. Ketika Anderson menyuruhnya untuk mengakhiri mereka berdua, makhluk itu memutuskan bahwa kapten pantas mendengar sisi ceritanya. Selama kebakaran, bagian perangkat jatuh ke dalam terowongan dan menakuti makhluk itu. Dalam kepanikannya, dia berhasil mematahkan belenggunya dan melarikan diri dengan meluncur ke saluran pembuangan, jatuh ke laut tepat sebelum ledakan besar. Beberapa waktu kemudian, makhluk itu terbangun di pantai. Dia berkeliaran dan memasuki hutan di mana dia menemukan kerangka dari semua tubuh yang digunakan Victor dalam jaket yang dia kenakan. Dia kagum dengan pemandangan rusa dan memberi mereka makan buah sebelum memakannya sendiri. Tiba-tiba, sebuah tembakan mengenai kepala rusa dan itu jatuh mati. Makhluk itu berbalik untuk menemukan dua pemburu yang sangat ketakutan dengan pemandangan monster sehingga mereka menembaknya juga. Peluru membuatnya berdarah tetapi tidak membunuhnya, jadi makhluk itu melarikan diri. Setelah berkeliaran sebentar, dia menemukan sebuah peternakan dan bersembunyi di gudang. Dia tertidur sambil menatap tikus. Keesokan paginya, makhluk itu mendengar para pemburu kembali dan memberitahu keluarga mereka apa yang terjadi. Dua anggota keluarga adalah seorang pria tua buta dan seorang gadis kecil. Makhluk itu memata-matai mereka melalui celah-celah dinding dan terkadang mengikuti mereka ke hutan karena dia sangat tersentuh oleh betapa lembut dan penuh kasih mereka berperilaku satu sama lain. Orang tua itu juga mengajari gadis itu cara membaca. Dan dengan mengikuti pelajaran ini, makhluk itu belajar cara berbicara. Dengan setiap hari yang berlalu, makhluk itu berharap dia bisa menjadi bagian dari keluarga yang indah ini. Jadi, dia melakukan hal-hal untuk mereka secara diam-diam, seperti meninggalkan kayu di luar rumah dan memperbaiki pagar mereka. Pria buta itu memberitahu gadis itu bahwa ini adalah pekerjaan roh hutan, dan mereka meninggalkan persembahan yang dengan senang hati diambil makhluk itu untuk dirinya sendiri. Suatu hari, sekawanan serigala mengepung peternakan dan mulai membunuh domba. Makhluk itu menyaksikan dengan kaget saat para pemburu menembak jatuh serigala dan mengetahui bahwa tidak semua kekerasan berasal dari kebencian. Terkadang, seseorang terbunuh begitu saja karena menjadi diri mereka sendiri. Beberapa waktu kemudian, keluarga itu pergi ke musim dingin dan orang buta itu ditinggalkan sendirian. Jadi, makhluk itu memasuki rumah utama. Orang tua itu menerimanya dengan ramah, mengira dia seorang pengembara. Ketika makhluk itu secara tidak sengaja memecahkan botol, dia menjadi takut karena dia mengharapkan hukuman. Tapi lelaki tua itu terus bersikap baik padanya. Dia menyadari bahwa orang asing ini adalah orang yang telah membantu mereka secara rahasia. Jadi dia mengundangnya untuk tinggal bersamanya dan memanggilnya teman, bahkan memeluknya. Selama beberapa hari berikutnya, makhluk dan orang buta menghabiskan seluruh waktu mereka bersama. Mereka berjalan-jalan dan makhluk itu bisa membaca banyak buku yang berbeda. Dia juga mengungkapkan bahwa dia tidak ingat apa-apa tentang hidupnya sebelum bangun di pantai, meskipun terkadang dia bermimpi tentang seorang pria misterius bernama Victor. Orang tua itu menyuruhnya untuk mengikuti gambar yang dia lihat dalam mimpinya. Jadi makhluk itu mencari daerah itu sampai dia menemukan kastil yang hancur. Di antara puing-puing, dia menemukan catatan Victor dan foto-foto Henrik, yang akhirnya memberitahunya dari mana dia berasal. Di amplop, dia membaca nama lengkap Victor dan alamatnya di kota. Ketika makhluk itu kembali ke peternakan, dia ngeri menemukan serigala di rumah utama. Dia bergegas masuk dan binatang buas menyerangnya. Jadi dia melawan dan membunuh beberapa dari mereka dengan cara yang paling biadab. Serigala lainnya ketakutan dan dengan cepat melarikan diri. Setelah itu, dia memeriksa pria buta itu, yang terluka parah, tetapi masih hidup. Makhluk itu menjelaskan bahwa dia mengetahui bahwa dia adalah monster. Namun, orang buta itu mengoreksinya dan mengatakan dia adalah teman sebelum dia meninggal. Pada saat itu, para pemburu kembali dan mengenali makhluk itu dari insiden rusa. Mereka mengira dia membunuh lelaki tua itu, jadi mereka melepaskan tembakan dan bahkan menikam makhluk itu. Tetapi karena dia tidak mati, mereka menjauh dengan ketakutan. Makhluk itu pergi keluar dan para pemburu menembaknya beberapa kali sampai dia pingsan. Kemudian para pemburu pergi berpikir dia sudah mati. Beberapa jam kemudian, makhluk itu terbangun setelah lukanya sembuh. Dia menyadari dia tidak akan pernah bisa mati, jadi sebaliknya dia menginginkan pendamping untuk kehidupan abadinya. Sementara itu, Victor kehilangan kaki dan memakai kaki palsu. Setiap malam, dia bermimpi tentang malaikat gelap yang menghantuinya dengan rasa bersalah.
Pada malam pernikahan William, Victor mengunjungi Elizabeth untuk mengucapkan selamat pernikahan. Tetapi Elizabeth tidak tahan melihatnya dan menamparnya untuk memaksanya pergi. Kemudian terungkap bahwa dia masih memiliki daun makhluk itu. Victor kembali ke kamarnya dan menemukan pintu balkon terbuka. Ketika dia berbalik, makhluk itu keluar dari bayang-bayang dan meminta Victor untuk menjadikannya pendamping. Victor menolak untuk membuat monster lain, jadi makhluk itu mulai melemparkannya ke sekitar ruangan, menghancurkan semua perabotan. Elizabeth mendengar suara itu dan bergegas ke kamar Victor, menjadi emosional ketika dia bisa bertemu kembali dengan makhluk itu. Victor menggunakan gangguan untuk mengambil senjatanya dan mencoba menembak ciptaannya, tetapi Elizabeth membelanya dan malah tertembak. Suara-suara itu menarik perhatian William dan semua tamu, jadi Victor memberitahu mereka bahwa makhluk itu membunuh Elizabeth. Orang-orang itu melompat ke makhluk itu untuk mencoba menangkapnya, tetapi dia sangat kuat dan dengan mudah mengusir semua orang, melukai mereka dengan parah. Kemudian, Elizabeth meminta makhluk itu untuk membawanya bersamanya, jadi dia menjemputnya dan meninggalkan ruangan. Saat mereka melintasi area resepsionis, para tamu lainnya menjauh dengan ngeri. Sementara itu, Victor memeriksa William, yang menyalahkan saudaranya atas segalanya dan mengatakan bahwa Victor adalah monster yang sebenarnya sebelum mati. Di sebuah gua di dekatnya, makhluk itu menjatuhkan Elizabeth. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah menemukan tempatnya di dunia, tetapi dia menemukannya dalam makhluk itu, yang telah membuatnya abadi. Ketika dia akhirnya mati, makhluk itu mengalami gangguan jiwa. Tak lama kemudian, Victor memasuki gua juga, dan makhluk itu mendorongnya ke dinding, mematahkan hidung Victor sambil memintanya untuk membunuh makhluk yang dia ciptakan. Kemudian, dia berlari keluar dari gua, mengejek Victor untuk mengejarnya. Karena ingin membalas dendam, Victor mengikuti makhluk itu selama berminggu-minggu dan akhirnya pengejaran membawa mereka ke kutub utara. Setelah membeli amunisi dan dinamit, Victor berkemah di atas es dan menunggu di tendanya. Ketika makhluk itu mencoba masuk, Victor menembakkan tangannya dan membuatnya menjauh. Makhluk itu kemudian mengejutkan Victor dari belakang dan menyeretnya keluar, secara tidak sengaja mematikan lampu yang membakar tenda. Makhluk itu kemudian mematahkan satu-satunya kaki Victor dan memecahkan tangannya ketika Victor mencoba menikamnya. Dia mengambil pisau dan menusuk bahu Victor sebelum memeriksa tasnya. Ketika makhluk itu menemukan dinamit, dia berharap ini akhirnya akan berhasil. Dia memaksa Victor untuk menyalakannya sebelum membiarkannya melarikan diri. Namun, karena cederanya, Victor tidak bisa bergerak cukup cepat. Dinamit meledak dan gelombang kejut mengirim Victor berguling menuruni bukit pasir salju. Namun, makhluk itu masih hidup. Saat itulah kru menemukannya. Saat ini, Victor memegang tangan makhluk itu dan akhirnya meminta maaf, menyebut makhluk itu putraku dan menyuruhnya untuk terus hidup. Makhluk itu mengatakan dia memaafkannya dan Victor meninggal dengan damai saat makhluk itu mencium dahinya, memanggilnya ayah. Setelah itu, Anderson membuat anak buahnya menjauh dan membiarkan makhluk itu pergi. Sebagai ucapan terima kasih, makhluk itu mendorong kapal untuk akhirnya membebaskannya dari es. Saat kapal berlayar menjauh, makhluk itu menatap matahari seperti yang diajarkan Victor kepadanya.